ada yang sudah tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Belum ya. Baiklah, jadi sebelum memasuki materi, Ibu ingin kalian mematikan gambar tersebut. Dah? Jadi, kira-kira kegiatan tersebut berlangsung di mana? Ya, betul sekali. Dan pada gambar di atas, mereka itu sedang melakukan kegiatan apa? Jual beli. Ya, benar, jual beli ya. Oke, baiklah. Jadi kegiatan di atas adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh siapa? Penjual. Oh, penjual. Ya, benar sekali, pintar. Berarti jika ada kegiatan jual beli, siapakah di sana yang melaksanakan? Oke, dikarenakan adanya kegiatan jual beli tersebut, berarti antara pelanggan dan penjual tersebut sudah melakukan interaksi sosial. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang interaksi sosial. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Oke. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Sebelum Ibu menjelaskannya, jadi Ibu mempunyai dialog yang akan kita baca. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dialognya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi balik antar individu, baik individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi di sini Ibu ada 3 tokoh, yaitu Alvin, Risa, dan Vano. Jadi nanti ketika Ibu membacakan dialognya, kalian akan mengulangi dialog setelah Ibu ya. Jadi yang pertama ada Alvin. Hai Risa, tolong tanyakan pada Vano apakah dia membawa buku IPASku. Hai Risa, tolong tanyakan pada Vano apakah dia membawa buku IPASku. Risa menjawab, hai Alvin, baiklah aku nanti akan menanyakannya pada Vano. Hai Alvin, baiklah aku akan menanyakan kepada Vano. Alvin, terima kasih Risa. Terima kasih Risa. Risa, sama-sama Alvin. Sama-sama Alvin. Oke, setelah dialog tadi, Ibu ingin kalian menjawab, yaitu apa nama interaksi yang sudah dilakukan Alvin dan Risa? Apakah ada yang tahu? Interaksi secara langsung. Oh iya, benar sekali. Selanjutnya, Ibu mempunyai 1 dialog lagi. Apakah ada yang sudah membaca pernyataan tersebut? Silakan. Interaksi secara langsung adalah interaksi yang dilakukan tanpa adanya perantara pihak ketiga atau bantuan alat telekomunikasi. Ya, Gusti, betul sekali. Jadi kalian sudah memahami tentang interaksi secara langsung kan? Interaksi secara langsung adalah interaksi yang berjalan secara langsung tanpa adanya perantara. Selanjutnya adalah jadi kalian perhatikan di sana adalah beberapa contoh dari interaksi secara langsung. Yang pertama adalah gambar seorang guru dengan seorang murid. Nah, yang kedua adalah antar teman. Yang ketiga adalah potret seorang kakek dengan cucunya. Berikut adalah contohnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, lanjut ya. Oke, baiklah, setelah dialog yang pertama tadi antara Alvin dan Risa, ini adalah dialog kedua, yaitu Vano dan Risa. Siapa yang mesti membaca? Oke, dan menjadi Risa dari bawah menjadi Vano. Hai Vano. Tadi aku bertemu Alvin, dia memintaku untuk menanyakan apakah kamu membawa buku IPAS milik Alvin. Hai Risa, ya Risa, aku tidak sengaja membawa buku IPAS milik Alvin. Nanti aku akan kembalikan ke dia. Baiklah kalau begitu. Tahu? Ya baiklah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa nama interaksi yang sudah dilakukan oleh Alvin dan Vano? Ada yang bisa menjawab? B, Bu. Interaksi secara tidak langsung. Ya, Ken, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Ken. Jadi interaksi yang dilakukan oleh Alvin dan Vano adalah interaksi secara tidak langsung. Yang berarti interaksi secara tidak langsung
adalah interaksi yang dilakukan dengan cara melalui perantara atau menggunakan bantuan media atau sarana berkomunikasi seperti tadi dikarenakan aku minta tolong kepada Rizka untuk menyampaikan kepada Pano, jadi itu sebagai perantara bagi Alvin dan Pano. Sudah mengerti? Atau komunikasi yang melalui sarana berkomunikasi seperti handphone juga bisa dikatakan sebagai komunikasi secara tidak langsung. Itu. Sedangkan interaksi secara tidak langsung contohnya adalah ini. Di gambar pertama ada seorang kakak yang sedang berbisik kepada adiknya untuk menyampaikan pesan kepada temannya. Sedangkan gambar kedua adalah seorang ibu yang memanggil anaknya untuk memanggil seperti Oke, dikarenakan itu tidak kondusif dan sudah panas, ibu lihat kalian tidak semangat. Jadi sekarang kita akan bernyanyi, yaitu lagu Dimensi Profil Pajak Kampus. Silakan, sudah tahu kan? Sudah. Diharapkan semuanya berdiri ya. Oke, ikutin ya gerakannya. Oke, jadi kalian semangat lagi kan? Kita lanjut materi ya. Jadi interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial individu dengan individu adalah hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada orang lain. Timbal balik ini dapat berupa berbentuk interaksi positif ataupun interaksi negatif. Contoh interaksi sosial individu dengan individu adalah seperti misalnya Kusnul mendatangi Agusti untuk mengobrol, atau Rizky dan Kenanga pergi ke kantin bersama, seperti itu. Atau Almanatul memanggil Agusti untuk mengerjakan tugas kelompok di rumahnya. Nah, yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang adalah contoh dari interaksi individu dengan kelompok, yaitu ibu adalah individunya dan kalian adalah kelompoknya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Kalian tahu permainan futsal? Nah, kira-kira interaksi kelompok dengan kelompok adalah seperti itu. Dan contoh lainnya adalah apa ya contohnya yang lainnya? Jangan tadi kelas dari kelompok itu tadi berdiskusi kelompok. Oh iya benar. Ayo lanjut, udah skip ya. Oke, kalau di kelas contohnya seperti misalkan membagikan kalender kelompok dan 2 kelompok itu berdiskusi. Sekarang ibu akan membagi 2 kelompok untuk mengerjakan hal. Oke, jadi ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama Agusti dan Ken. Kelompok kedua adalah Gusno dan Rizky. Oke, selalu mengerjakan ya. Apabila kalian ada yang bingung atau kalian bisa mengerjakan, silakan tanya ibu.
kah? Karena yang sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya, ibu ada reward untuk Ken. Ye. Yeay, tangan untuk Ken. Dan soal kedua, siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju soal kedua? Rizky. Oke, Rizky, silakan maju soal kedua. Orientasi individu dengan kelompok yang mana tentu? Individu dengan kelompok. Ini individu. Oh, ini berarti. Ya, Di ini. sini. Ya, kalau individu dengan kelompok. Individu dengan laki ini. Ini sama-sama dua. Nah, ini individu dengan kelompok. Ya, kalau. Hmm. Ya, Terus kelompok dengan kelompok ya. di sini. Ya. Benar sekali. Terima kasih Rizky. Masa salah nih, Mak? Yeay. Ye. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky. Oke, jadi benar tidak? Oke, dikarenakan semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, apakah kalian bisa menyimpulkan? Jadi tadi kita tuh belajar tentang interaksi sosial. Nah, macam-macam interaksi sosial itu ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Saja. Oke, Rizky benar sekali. Tidak masalah. Oke, karena sudah mau pulang, apakah hari ini kalian senang belajar tentang interaksi sosial? Alhamdulillah. Dan stop. Oke, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang interaksi sosial, jadi ibu akan memberikan PR pada buku paket halaman 26 untuk memperkuat pemahaman kalian tentang interaksi sosial. Minggu depan dikumpul ya. Ibu harap kalian mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Apabila tidak paham, kalian boleh bertanya kepada orang tua atau kakak kalian. Baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Jadi sebelum kita belajar ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah, silakan berdiri.